Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita dapat mengikuti kegiatan kuliah ini dengan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Miftahul Fikri, MPDI, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 13 di sini akan membahas materi tentang Islam di Indonesia sejak datang hingga sekarang. Next. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Irma Suryani dengan NIM 12120500079 sebagai presenter. Kemudian ada Herun Nisa Wahidah dengan NIM 12120500088 sebagai presenter. Kemudian ada M. Habib Mustafa Najib dengan NIM 12120500097 sebagai moderator. Next. Pada materi ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama ada sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang kedua ada penyebaran Islam di Indonesia, yang ketiga ada perkembangan Islam di Indonesia hingga sekarang. Next. Kemudian yang pertama sejarah masuknya Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sejak awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan baik antar pulau maupun daerah. Dan pedagang Arab yang sudah memiliki hubungan dengan kawasan timur atau India Timur dan pesisir selatan Cina datang ke Indonesia melalui jalur laut. Agama Islam masuk ke Indonesia secara damai yang dibawa oleh para pedagang dan mubalik. Beberapa teori terkait masuknya Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu teori pertama, itu teori dari Snow-Horgrunge. Teori ini didapatkan berdasarkan atas jumlah sumber, seperti tulisan-tulisan pada batu nisan dan dari beberapa catatan perjalanan, antara lain yang dibuat oleh seorang Venezia yang bernama Marco Polo dalam abad ke-13 dan seorang Arab bernama Ibnu Battuta dalam abad ke-14, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa proses Islamisasi Indonesia mulai berlangsung kira-kira setengah abad sebelum kota Baghdad ditaklukkan oleh Raja Mongol Hulagu pada tahun 1258 Masehi. Pada teori ini dijelaskan pula bahwa pengislaman atas masyarakat Indonesia adalah melalui usaha para saudagar Muslim dan para penetap dari negara-negara India muka yang menikahi penduduk pribumi. Next. Yang kedua itu ada teori kedua. Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori pertama. Beberapa ahli meragukan hasil penemuan Snow. Mereka mengajukan sejumlah bukti dan argumentasi secara fragmentaris. Maka muncullah teori kedua ini. Berdasarkan berita-berita Cina yang berasal dari abad ke-7 Masehi atau zaman dinasti Tong dan sumber-sumber Jepang pada abad ke-8 Masehi, para ahli berpendapat bahwa orang-orang Muslim Arab telah datang ke negeri-negeri Melayu, khususnya Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Hal ini diperkuat oleh pengetahuan tentang adanya perdagangan luas dengan dunia timur yang dilakukan bangsa Arab sejak masa permulaan sekali. Dikutip Thomas W. Arnold. Saudagar-saudagar Muslim yang datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi berasal dari Arab, Yaman, dan Oman. Dikutip oleh Wan Hussein Azmi. Juga hadirnya cerita-cerita tradisi lokal yang berpegang pada berita hikayat raja-raja Pasai dan sejarah Melayu. Dikutip pada Rusdi Sufi. Next. Kemudian ada teori pendukung. Pada teori pendukung ini ada beberapa teori.
yang dapat kami ambil. Pertama itu teori Mekah. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arab atau Mekah pada abad ke-7 Masehi, sejak masa kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada teori Persia. Pendukung teori Persia ini adalah P.A. Hussein Jayadiningrat dan M. Dahlan Mansur. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Dasar dari teori ini adalah adanya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15 Masehi. Next. Kemudian ada teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses menyebar agama Islam di Nusantara. Hal ini karena hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi sejak abad pertama Hijriah. Kemudian ada teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruinsen yang dikutip dalam Mufrid Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dan Turki. Next. Kemudian ada teori Bangladesh. Teori ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara berasal dari Bengali. Kemudian itu ada teori pantai Coromandel atau India. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Mark Morrison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar atau India. Next. Kemudian penyebaran Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Hoirunisa Wahidah. Padanya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Pada pembahasan kali ini, yang akan dibahas yaitu strategi-strategi penyebaran Islam di Indonesia. Boleh di next. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Pada awal mulanya, Islam merupakan komunitas kecil yang dianggap kurang berarti. Interaksi antar pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan membentuk masyarakat Muslim. Selain berdagang, para penyebar agama di berbagai daerah pun melakukan sarana pelayaran, seperti yang telah dijelaskan oleh Muhammad Habib Mustafa Najib tadi di awal, bahwa masuknya Islam ini didominasi oleh perdagangan-perdagangan dari beberapa negara. Di next. Selanjutnya yaitu melalui jalur dakwah. Jalur dakwah yang dilakukan yaitu bi'al-ha'al yang dilakukan oleh para mubalik yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut mulanya dilakukan secara individual. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan dan dalam pergaulan menampakkan sikap sederhana sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu melalui jalur perkawinan. Pada jalur perkawinan ini yaitu terjadi perkawinan antara pedagang Muslim dan mubalik dengan anak bangsawan Nusantara. Mengapa dapat terjadi, yaitu berawal dari ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, kaum Muslim berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja di kerajaan di Indonesia dengan janji apabila perempuan yang memenangkan sayembara tersebut akan dijadikan saudara dan apabila laki-laki dijadikan menantu. Nah, dari perkawinan dengan putri raja lah Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Next. Kemudian melalui jalur pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang bagus, mereka menguasai kekuatan ekonomi di berbagai daerah. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi oleh para pelajar dan mengirim mubalik lokal, diantaranya yaitu Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Next. Dan yang terakhir yaitu melalui jalur kultural.
Awal mulanya, kegiatan agama Islam selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa dan banyak dipengaruhi Hindu-Buddha. Maka dari itu, pada awalnya ajaran agama Islam ini sulit untuk diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun, setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam, maka dari itu di Pulau Jawa tersendiri, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal yang sudah mendarah daging di Pulau Jawa. Sedangkan di Sumatera adatnya yaitu menyesuaikan lebih mendominasi dengan Islam. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hoirunisa Wahidah atas penjelasan materinya. Kemudian ada perkembangan Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Irma Suryani. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada awal sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, untuk awal sejarahnya sendiri, seperti yang telah dipaparkan tadi, bahwa terdapat beberapa teori. Yang pertama ada teori Mekah. Teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi, dengan bukti terdapatnya perkampungan Islam di Baru, Sumatera tahun 674 Masehi. Yang kedua ada teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Buktinya yaitu dengan adanya batu nisan Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi. Nah, Malik As-Saleh itu merupakan salah satu sultan Samudra Pasai, yaitu kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu teori Persia. Sama halnya dengan teori Gujarat, teori Persia juga berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Buktinya yaitu dengan tradisi yang ada di Sumatera Barat, seperti kaligrafi dan lain-lain yang menyerupai tradisi di Persia. Selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan Islam di Indonesia berdasarkan wilayah. Sebenarnya ada banyak wilayah, namun di sini akan dijelaskan hanya beberapa wilayah saja. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan Islam di bagian utara Sumatera atau Sumatera Utara. Nah, untuk Sumatera Utara sendiri, yaitu bukti perkembangannya dengan ada batu nisan Aceh atau batu nisan Malik As-Saleh yang tadi telah dijelaskan. Yang kedua, yaitu sejarah perkembangan Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, yaitu contohnya salah satu Wali Songo. Wali Songo ini merupakan wali-wali yang menyebarkan Islam di daerah Pulau Jawa. Nah, untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nah, beliau menyebarkan agama Islamnya pertama dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur lalu ke Jawa Tengah, dan beliau lebih fokus ke dua daerah tersebut. Yang ketiga yaitu ada sejarah perkembangan Islam di Jawa Barat. Untuk di Jawa Barat, banyak yang berpendapat pada abad ke-14 atau 15 Masehi terdapat dua kekuasaan atau kerajaan besar di daerah Jawa Barat tersebut, yaitu yang pertama Kerajaan Banten dan yang kedua yaitu Kerajaan Cirebon. Dengan tokoh utamanya yaitu Sunan Gunung Jati dan Fathahillah seperti yang sudah kita ketahui. Nah, itu sebagai bukti salah satu bahwa Islam itu berkembang di Jawa Barat. Nah, untuk yang keempat, yaitu sejarah perkembangan Islam di daerah lainnya, seperti daerah Malaka dan lain sebagainya. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu cara dakwah di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh Khairunisa tadi, ada beberapa cara dakwah. Yang pertama yaitu penyebaran Islamnya melalui kesenian. Contohnya yang melalui kesenian itu, saya mengambil contoh yaitu Wali Songo atau yang menyebarkan Islam di daerah di Pulau Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini cara dakwahnya itu kental dengan keseniannya. Salah satunya yaitu beliau dengan wayang dan juga tembang-tembang atau lagu-lagu seperti lagu Lir Ilir atau Gundul-Gundul Pacul.
Nah, pada saat itu beliau menyebarkannya kan salah satunya dengan wayang. Kan pada zaman dulu karena kerajaan di Indonesia kebanyakan Hindu-Buddha, wayang pun menceritakannya dengan cerita sejarah Hindu-Buddha. Nah, ketika datang Wali Songo itu salah satunya yaitu Sunan Kalijaga, beliau mengajarkan atau memperagakan itu wayang-wayang, tapi berkaitan dengan nilai-nilai keislaman gitu. Bahkan yang beliau ajarkan kan tembang-tembang juga atau lagu-lagu tersebut juga berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Salah satu alasan beliau ialah karena jika seandainya beliau menyuruh langsung warga daerah setempat, misal, ayo kamu cepetan masuk Islam, kalau kamu nggak masuk Islam, kamu dosa gitu, karena agama yang lain itu salah, yang agama benar cuma Islam. Ketika beliau melakukan itu, orang-orang tersebut mungkin menjadi mikir, kok agama Islam cara penyebarannya keras begini, bukan akhirnya orang-orang di daerah itu tertarik masuk Islam, justru malah enggan, makanya beliau pakai cara yang lembut ini buat menarik perhatian warga biar masuk Islam. Yang kedua yaitu penyebaran Islam melalui pernikahan. Seperti yang dijelaskan tadi, kebanyakan kan Islam masuk ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Dengan kunci utamanya itu daerah Sumatera kan, awalnya di Sumatera. Lalu pedagang itu menikah nih dengan salah satu putri raja. Lah kalau seandainya udah menikah kan secara tidak langsung gitu, kedudukannya akan naik. Nah, ketika kedudukannya akan naik, akan lebih mudah dakwah Islam gitu, karena kan seorang rakyat akan nurut sama pemimpinnya gitu. Ketika pemimpin nyuruh Islam, maka rakyatnya akan masuk Islam, jadi lebih mudah gitu untuk dakwahnya. Yang ketiga ada penyebaran Islam melalui pendidikan. Nah, untuk melalui pendidikan ini, seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu melalui lembaga-lembaga pendidikan, contohnya Wali Songo. Wali Songo mendirikan beberapa lembaga pendidikan seperti pesantren-pesantren. Nah, salah satunya yaitu pesantren Giri Kedaton yang didirikan oleh Sunan Giri. Yang terakhir, penyebaran Islam melalui perdagangan, yaitu kan banyak tuh, seperti yang telah dijelaskan tadi teori-teorinya, bahwa banyak negara-negara Islam datang ke Indonesia. Karena letak Indonesia juga kan yang sebagai garis khatulistiwa gitu, jadi buat bolak-balik negara lain. Nah, Islam salah satunya yaitu dengan cara perdagangan ini, sambil berdagang, orang tersebut sambil menyebarkan agama Islam. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama yaitu perkembangan Islam pra-kemerdekaan atau zaman penjajahan. Pada poin ini, yaitu pertama ada masa kesultanan dan kedua ada masa penjajahan. Nah, pada masa kesultanan, seperti yang tadi, bahwasanya Islam kan banyak kerajaan-kerajaan, bahwasanya Indonesia banyak ada kerajaan-kerajaan Islam. Nah, yang kedua, zaman penjajahan. Perkembangan Islam pada zaman penjajahan, pada saat itu kolonial belum terlalu berani mencampuri urusan para masyarakat Muslim gitu. Namun lama-kelamaan terutama setelah kedatangan Snoek Hurgronje, pemerintah Belanda semakin berani membuat kebijakan untuk menguasai masalah-masalah Islam. Nah, diantaranya yaitu ada 3 masalah nih. Yang pertama, bidang agama atau murni ibadah. Nah, dalam hal itu, pihak kolonial memberikan kebebasan kepada warga Indonesia yang Muslim untuk beribadah asal nggak ganggu sistem pemerintahan kolonial Belanda tersebut. Yang kedua ada bidang sosial kemasyarakatan. Nah, dalam hal ini hukum Islam belum bisa dilakukan secara sepenuhnya karena kan masih yang mimpin juga masih kolonial kan, jadi tergantung sama dia gitu. Yang ketiga, bidang politik. Nah, untuk bidang politik sendiri, karena kekuasaannya dipegang sama pihak kolonial Belanda, jadi politik pun yang mimpinnya Belanda yang ngatur gitu. Padahal kan sangat bertentangan dengan agama Islam gitu, antara politik yang dijalankan waktu itu. Misal kayak adanya tanam paksa dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan Islam setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan ini ada 2 poin. Yang pertama, Islam masa revolusi atau Islam masa revolusi demokrasi atau liberal. Nah, pada zaman ini erat kaitannya dengan Pancasila.
pada awalnya kan Pancasila sila pertama sebelum diamandemen ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, habis itu diamandemen menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena mengingat di Indonesia juga walaupun mayoritas Muslim, tapi nggak memungkiri gitu terdapat agama-agama lain juga. Nah, hal itu membuat umat Muslim menjadi merasa gimana gitu kan mayoritas di Indonesia Muslim gitu. Yang kedua adalah pembuatan Kementerian Agama, yaitu yang mengurusi segala yang berkaitan dengan agama seperti haji, terusan universitas negeri yang Islam dan lain sebagainya. Nah, perkembangan Islam di Indonesia saat ini, Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang. Tidak bisa kita pungkiri kan, memang Indonesia merupakan mayoritasnya aja Muslim gitu agama di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Irma Suryani atas penyampaian materinya. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.